Lah nonton bola aja itu bisa jadi dakwah, Ustaz. Coba lihat nonton Liga Arab. Allahu Akbar gitu kan. Ya Allah, Masya Allah. Insya Allah zikir tuh lama-lama kan. Supporternya. Iya, komentatornya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Robbani Media Tama bersama podcast Bang Ustadz. Oke Ustadz, tadi aneh menarik tuh yang aneh pengen perdalam. Rasul pun sangat bahagia ketika ada orang yang hijrah. Kita sangat welcome. Sebenarnya itu kita juga seperti itu ya sebenarnya secara apa namanya naluriahnya itu Ustadz. Nah ini gimana kiat-kiat biasanya kan kalau kita alhamdulillah kita bisa hijrah, kita pengen teman kita yang hijrah juga saat gitu ya kan, teman kita berubah gitu ya. Cuma terkadang hidayahnya belum dapat gitu saat. Betul. Nah sebelum aneh teknis nanya soal bagaimana kita menyemangati atau menghijrahkan dia, sebenarnya makna hijrah hidayah itu Allah berikan hatinya, Allah tunjukkan jalannya, apa emang kita yang mencari saat si orang itu yang berusaha mencari hidayah. Jadi filosofi hidayah itu begini, ibarat kita punya rumah, ada jendela, ya. Jendela itu rumah kayak gitu. Kalau dia tertutup rapat terus cahaya nggak akan masuk. Iya juga ya. Dia udah tutup rapat itu. Benar-benar. Nah, ketika dia mulai buka jendela itu sedikit, maka sesedikit jendela yang dia buka, maka sesedikit itu cahaya mulai masuk. Oke. Pelan-pelan dibuka buka lagi sampai selebar-lebarnya cahaya akan memenuhi isi ruangan tersebut. Oke. Sama juga dengan hati manusia. Itu dia ada jendela. Nah, ini harus istilahnya klop ya, berbarengan. Bahwa faktor itu semua dengan izin Allah benar. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi ya tentang kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ini kan tentu harus ada faktor-faktor kausalitas atau hubungan sebab akibat yang logis gitu, yang natur ya. Ya. Kayak tadi contohnya jendela dibuka dikit. Artinya dari orang itu dia mulai misalnya terbetik dalam hatinya, ya Allah gua begini terus nih, kapan gua berubah? Ya. Masa gua mesti gini terus hidup gua? Iya benar. Ya. Ya, apalagi sampai kemudian ya, kematian ya, kita nggak tahu kapannya datang begitu. Kalau belum berubah juga, waduh rasanya mulai ada tuh kecemasan. Ya, saya harus berubah walaupun dikit-dikit berusaha. Nah saat dia punya perasaan kayak begitu aja tuh udah main tuh ya, itu jangan dikira tangan Allah pun juga mulai bekerja, bergerak, masuk terus ditanamkan kesukaan. Nah buat kita ya, ketika ada orang yang baru membuka jendela hatinya sedikit ya, jangan sampai dia kemudian menutup kembali jendela itu gara-gara mungkin kita salah ngomong. Oh iya sih. Iya. Kita salah ucap atau kita terlalu keras. Iya. Itu juga seni berdakwah tuh. Ya, seni berdakwah, memaksa misalnya. Jangan. Pelan-pelan. Kata Nabi dalam hadis, basyiru wala tunaffiru. Bikin orang senang. Jangan bikin orang kabur. Gitu. Iya sih. Itu aja sih sederhananya. Nah, kuncinya. Iya sih. Nah, saat terkait dengan seni berdakwah kan tadi kan kita pengen ngajak teman kita. Nah, Ustadz punya nggak sih tips and trick bagaimana kita bisa mengajak teman kita, teman terdekat kita, kayak saya punya teman sahabat gitu, ya dia salah satu orang yang saya doakan dia bisa hijrah ya, karena ketika dia hijrah kayaknya powerful tuh, dia anak orang kaya, kayaknya kalau dia hijrah tuh waduh, Masya Allah, kayaknya mungkin bisa dimanfaatkan buat dakwah kan ya. Nah, cuma memang doanya belum terkabul tuh yang itu gitu. Kadang capek juga saat ada rasa orang nggak kayak hijrah lagi, capek gue ngurusin dia gitu. Nah tips and trick kita untuk seninya dalam berdakwah itu gimana sih Sat, buat kita sabar dalam berdakwah, ngajakin kita teman kita hijrah. Nah jangan dari Ustadz apa nih Ustadz? Jadi memang sesuai dengan materi doa yang pernah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa yang namanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu kan prinsipnya ibadah. Nah kalau doa itu sudah kemudian
kita nilai dengan ibadah, sebetulnya nggak boleh ada kata bosan, putus asa, udah berhenti aja dah, dan diterusin. Itu nggak demikian. Iya. Sampai mentok, ya. Itu betul-betul baru kita pastikan tentang doa kita seperti apa. Rasul berdakwah itu, ya, ada yang 1-2 beliau fokuskan melalui doa. Umar ya? Allahumma aizzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini ya Allah, yang sedang lemah-lemahnya di Mekah waktu itu ya, dengan 2 Umar atau Amr. Yang pertama Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Ini dua orang ini panglima semua tuh. Pertama panglima, Jagger, jagoan apalah begitu ya. Ini dua orang ini, ya, istilah tingkat probability-nya atau kemungkinan untuk bisa sadar, bisa mau masuk Islam atau bisa hijrah ya, sangat kecil. Sampai tentang Umar bin Khattab tuh, ada orang di Mekah mengatakan kalau dia saking juga awalnya kan sangat memusuhi Rasul ya, sampai mencari-cari Nabi mau dibunuh, bayangin mana ya, bener-bener. Apa udah kagak diubun-ubun tuh, bener. kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi doa Rasul itulah yang terus. Nah, Umar bin Khattab itu oleh orang-orang Mekah itu, ya, sampai ada yang mengatakan begini, ya, model kayak Umar bin Khattab katanya, ya, dia kagak bakalan masuk Islam sebelum ontaknya masuk Islam. Coba bayangin. Parah banget ya. Itu kan ungkapan udah luar biasa gitu. Bener, kagak bakalan dia jadi mu'alaf katanya. Kalau ontanya belum jadi mu'alaf. Nah, onta kan hewan, mana ada onta masuk Islam. Kan, saking mustahilnya bayangan seorang Umar bin Khattab bisa masuk Islam. Ternyata Allah punya jalan lain. Ya, skenarionya tuh indah betul. Sampai Umar masuk Islam. Nah, apa yang ente alami tadi? Ya nggak boleh juga Bang Fadil. Kita nggak tahu tembus doa kita tuh kapan. Itu tuh di umur dia yang segitu mungkin belum. Entar mungkin setelah udah lama nggak berhubungan sama kita ya. Iya sih. Gitu kan? Tapi kita doain terus misalnya kan. Atau mungkin dia berkeluarga, entah dia di mana, entar dia di hari tuanya, kan kita nggak tahu. Makanya ketika doa itu tetap terus dipanjatkan, Allah nggak akan sia-siakan. Jadi remindernya ketika kita di masa-masa itu, kalau teman-teman punya sahabat, teman, keluarga yang belum hijrah gitu ya, ingat kisah Rasul mendoakan Umar bin Khattab. Ya. Berhasil satu ya. Berhasil satu. Abu Jahal nggak berhasil. Jadi sabarnya doain aja ya. Doain. Namanya doain kebaikan, apa susahnya sih? Benar. Itu disebut dengan doa ala zahril gaib. Ya. Jadi berdoa di atas sesuatu yang gaib, orangnya kagak tahu kalau kita doain. Nah, iya benar. Itu salah satu doa yang mustajab juga Om Fadil. Nah, Ustaz, sekarang dakwah semakin luas ya. Tadi dakwah karena cinta. Bahkan sekarang tema-temanya kajian cinta gitu, putus cinta. Itu banyak, Ustaz. Oh, banyak ya? Banyak banget. Bahkan dari yang gratis sampai yang prestis juga ada. Maksudnya prestis tuh event acara, jadi gak konser doang yang bayar, Ustaz, zaman sekarang. Gak cuma konser bayar. Kajian pun juga ada yang bayar, maksudnya yang eksklusif. Kajian berbayar ya. Mungkin ada anak muda yang kaya, yang nggak mau gua sama yang lain lah, gitu kan. Itu banyak kajian tema-tema cinta gitu. Masuk juga dengan dakwah game. Pakai game, Ustaz. Dakwah pakai game. Bener. Jadi ada Ustadz tuh. Dia gamer gitu. Gamer, sambil main game sambil dakwah. Gamenya game perang. Nah, itu Ustadz. Nah, menurut Ustadz itu gimana, Ustadz? Dengan zaman semakin berubah gitu ya, dakwah itu semakin fleksibel ke game itu gimana, Ustaz? Kan ada yang orang kaku ya, game aja udah melalaikan waktu sholat gitu kan ya, ngapain didakwain di situ gitu kan ya. Nah, kalau menurut Ustaz gimana, Ustaz, soal dakwah di game? Jadi gini, ilmu teknologi itu kan sebetulnya netral ya secara kedudukan, artinya the man behind the gun akan berlaku. Seseorang di balik dia pegang yang megang senjatanya itu mau diarahkan kemana itu senjatanya itu. Sama saja IT juga, kecanggihannya, teknologinya kan tinggal tergantung. Kita di satu ini aja bisa buka hadis, kita bisa buka Quran, bisa ini, itu Masya Allah. Nah, jadi itu sebetulnya bicara tentang wasail dakwah namanya, sarana-sarana dalam berdakwah. Sesuai dengan perkembangan zaman, semua harus dimaksimalkan untuk menjadi daya dukung kesuksesan dakwah.
ada orang yang memang pintu masuknya kan berbeda-beda. Iya. Makanya kata Nabi dalam hadis itu kan menarik itu. Pendekatan dakwah itu harus dilihat dari sudut pandang orang yang mau kita dakwai, jangan sudut pandang kita. Nah bener nih, ini gitu ilmu kan? ini yang jarang Ustaz mau kasih tahu. Jadi gini, kan Nabi dalam sabdanya itu mengingatkan khatibin nas ala lugati qaumihim. Ya, ajak orang bicara, apalagi untuk urusan mendakwah, mengajak dia kepada kebaikan sesuai dengan bahasa dia. Bahasa Gen Z apa, bahasa milenial apa, termasuk juga tadi ya bahasa game dan segala macam, ya kan? Ya itu kan ada istilah-istilah yang cuma orang mereka yang ngerti kan? Iya benar-benar. Gitu, ala qadri ukuluhim kata Nabi juga, juga sesuai dengan apa kapasitas atau kadar intelektualitasnya, kadar wawasan pengetahuannya. Iya benar. Kan anak Gen Z milenial sekarang kan beda, udah IT, udah istilah-istilah, udah ini segala macam. Ya, kita belum tentu bisa nyambung. Makanya orang-orang yang dia menguasai itu, dia nyambung, dia punya kesadaran untuk berdakwah, dia bisa gunakan itu sebagai sarana pendekatan. Jadi gak ada masalah. Game itu memang permainan. Ya, tapi kalau kemudian kontennya diisi dengan hal-hal yang baik, nanti ada message-message yang baik. Benar. Ya memang sih, ya tentu ada sesuatu yang fun ya buat dirinya ya. Dia senang karena dia tuh ada game, jadi dia bisa dengan gadgetnya. Tapi ada sisipan-sisipan pesan kebaikan yang bisa itu akan lebih menguat juga buat kalangan ya tertentu yang dekat dengan dunia gamer. Jadi mah fleksibel aja mah dakwah ya. Jadi intinya dakwah tuh fleksibel Sat. Jadi dakwah karena ada yang kaku-kaku gitu. Multidimensi, multi pendekatan. Iya benar-benar. Jadi nggak bisa juga dengan pendekatan yang kaku-kaku begitu. Makanya kata Nabi dalam hadis tadi itu, basyiru wa la tunaffiru, ya, bikinlah kalian orang itu senang. Ya. Jangan bikin orang kemudian dia jadi kabur meninggalkan kebaikan ini. Nah, itu yang pintu masuknya tinggal dicari pendekatannya. Jadi zamannya beda, dakwahnya juga berbeda Ustaz ya. Betul. Berarti besok ada metaverse tuh pakai, Ustaz tahu nggak? Iya, metaverse yang pakai apa sih? Ini yang Apple tuh sekarang udah ngeluarin produk dia tuh pakai VR. Jadi sekarang kita kerja nggak pakai HP, nempel mata gini bisa sambil kerja. Sudah langsung begitu ya? Iya, jadi tampilannya nanti ini ada layar yang tiba-tiba ada screen. Oh iya gitu ya. Karena wah udah luar biasa metaverse sekarang ya. Udah lebih canggih lagi ya. Jadi zaman makin berubah, kadang kita harus menyesuaikan juga Ustaz ya. Betul. Ya artinya mau nggak mau itu disebut dalam istilah Arabnya rukubul hadarah. Betul Ustaz. Iya, artinya menguasai peradaban. Nah, benar. Rukubul hadarah. Iya. Harus aware dengan peradaban yang sedang berlangsung sekarang ini. Gitu. Kalau kita nggak mampu, ya kita berikan kesempatan kepada kalangan-kalangan mereka yang memiliki kemampuan itu untuk berkiprah gitu. Kita hanya mendorong dari belakang gitu. Saat oke nih mungkin udah tema hijrah sebenarnya udah banyak mendalam tadi sih. Tapi saya minta wejangan bagaimana kita berdakwah ini selalu bisa, kan namanya dakwah itu kayak iman juga ya, semangat turun semangat turun. Kadang kita juga malas ngurusin mungkin adik-adik kelas kita, ya kan, adik kelasnya diajak ngopi dakwah kagak datang gitu kan, misalnya gitu ya, datang kok ada makanannya doang gitu. Makan berat doang gitu, ada saat kayak gitu saat datang ya makan berat doang gitu. Dulu aneh juga gitu sih. Dapat MR, dapat guru kalau ngajak makan aneh nomor 1 gitu. Iya, minggu depan di rumah aneh lagi ya, di masjid Pak aneh telat. Gitu. Saat ini aneh minta wejangan dari Ustadz, terutama nih yang generasi saya bagaimana bisa konsisten dalam berdakwah gitu Ustadz, membina teman-teman, mengajak, itu gimana Ustadz biar konsisten? Ya jadi begini Bang Fadil, artinya seperti apa yang tadi ente bilang, bukan dakwah perlu packaging, perlu kemasan. Yang penting packaging dan kemasan yang kemudian size-nya pas buat Gen Z milenial, anak muda. Jangan dikurangin juga gitu. Anak-anak muda senang, dia masih fashionable orangnya, senang masih istilahnya nongki kalau anak sekarang bilang gitu ya. Iya benar-benar. Kan ngajinya gitu sekarang pindah ke kafe. Kafe, ngobrol, tuh udah buka laptop gitu di kafe gitu. Nggak apa-apa, semua itu sesuatu yang wajar, nature aja. Ya, gimana
diisi pelan-pelan. Memang segala sesuatu tuh nggak boleh juga kita istilahnya tergesa-gesa ya, pengen melihat hasilnya dalam waktu cepat. Enggak, karena orang perlu berproses. Iya, karena ekspektasi kita Gitu. tuh satu yang Dan emang susah diatur. anak-anak Gen Z itu ini pengalaman nih. Iya. Anak saya ini yang bungsu nih kan baru masuk kuliah ya, PTN di Surabaya. Itu ketika diajak ke rumah makan Padang nih yang lumayan gitu ya. Namanya anak mahasiswa ya. Dia biasa senang banget dong pada. Iya. Pas makan gitu tuh yang dia omongin apa? Nah, Bi, boleh nih lo cari apa namanya Ustadz yang likonya sering-sering kemari. Itu Saya bilang, Hus, bangkrut kamu. Iya. Ustadznya kesian gitu. Ya itu sih ya mungkin spontanitas ya. Iya. Ya, anak-anak sekarang siapa sih nggak hobi kuliner misalnya kan? Benar. Gitu. Gitu sih. Ada sesuatu yang baru. Ya artinya semua akan kembali kepada kondisi masing-masing. Tapi bahwa itulah hobis, bahwa itulah kecenderungan. Itu yang harus dipahami dan dimengerti. Dan memang ya istilahnya perlu waktu sebagai bagian dari proses gitu. Karena idealisme anak muda mungkin 30 tahun, 20 tahun yang lalu itu beda dengan idealisme Gen Z milenial anak muda sekarang ini. Bener banget, Sat. Kadang yang atas-atas suka generalisir sih, Sat. Itu yang jadi masalah. Gitu, Sat. Gak nyambung nih bahasanya. Ya gitu, jangan, Sat. itu namanya istilahnya memaksakan mindset ya. Iya sih, bener, Sat. Apa orang yang hidup di zaman dulu gitu dan tidak memahami mindset zaman anak sekarang lalu dia paksakan, nggak benar. Iya sih, bener. Iya. Artinya paling nggak gapnya jangan terlalu jauh lah. Makanya saya sendiri sadar, saya nggak mau misalnya istilahnya ngajarin yang terlalu jauh gitu gap. Umurnya kan juga susah juga istilahnya, bahasanya, cenderungannya kan gitu. Makanya perlu juga pendekatan. Artinya atau kita yang di apa namanya usia tua ini berusaha untuk sedikit-sedikit Bener. ya tahu tentang psikologi anak muda, psikologi Gen Z milenial gitu. Gitu. Emang menarik Gen Z ini makin menarik aja lah tuh orang Gen Z. Iya. Kayak gitu, Sat. Gitu. Nah, tadi artinya sepanjang mereka tuh ya jangan terlalu muluk-muluk juga ya ideal gitu ya. Artinya misalnya ukurannya di Ramadan seperti yang ente bilang, sepanjang mereka senang kemudian ke masjid. Ya. Bi, aku mau ke masjid lu nih itikaf sama teman-teman. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Masih mencari tempat yang Masjid. masjid. Jadi ekspektasi kita yang ingin berdakwah itu juga harus disesuaikan saja. Iya. Ya, kadang kita nggak sabar nih, kita pengennya teman saya, wah naiklah, masa cuma standar sholat di masjid, pengennya ya udah khatam, kemudian ini. jadi ya, gitu. Iya, jadi ekspektasi juga harus kita sesuaikan saja. Bahwa sebenarnya esensinya dakwah itu bersabar ya. Yang bagus ya. Seseorang itu dia melakukan suatu kebaikan atas dasar motivasi kesukaan dalam dirinya. Bukan karena atas dasar seolah-olah pengkondisian orang lain. Apalagi tekanan ya dari luar terhadap dirinya. Itu enggak. Berarti kita harus nature. membuat kondisi seperti itu ya, suasana yang itu ya. Gitu ya. Kan bisa jadi kesadaran dia belum tumbuh sekarang. Iya. Dia merasa betul kesadaran itu karena dia punya teman dulu orangnya, dia inget ya, teman aneh dulu bilang begini. Kesadaran itu muncul ketika dia misalnya sudah berkeluarga. Iya tadi, kembali ke tadi itu ya. Iya. Punya istri, anak, iya benar. Ayo dicari lah gitu kan misalnya nih. Aduh, mana pengen ngaji lagi dong atau apa, kan gitu. Iya sih benar. Ya, jadi gitu Bang Fadil. Oke, jadi saya tangkap ekspektasi ya. Ekspektasi. Sebagai kita yang pengen berharap teman-temannya pengen ada yang hijrah ya, ada yang berubah kayak gitu. Orang punya latar belakang yang berbeda-beda Bang Fadil. Nah, itu sih benar-benar. Ya kan? Iya benar-benar tuh. Latar belakang kehidupan, ada pengalaman-pengalaman diri dengan lingkungan, dengan keluarga, kan masing-masing beda, nggak bisa disamakan. Oke, Ustadz. Masya Allah nih udah ngomongin hijrah, dari cinta sampai hijrah games. Masya Allah, jauh banget tuh di dunia berbeda tuh. Ya, kan Pak ini tema dia. Mungkin besok, siapa tahu besok saya bikin konten game aja lah di Roban. Nah, coba siapa tahu tuh bisa jadi magnet buat. Iya. Nonton bola aja itu bisa jadi dakwah, Ustaz. Coba lihat nonton Liga Arab.
Allahu Akbar gitu kan. Ya Allah, Masya Allah. Itu udah, insya Allah zikir tuh lama-lama kan. Supporternya. Iya, komentatornya Sat. Gitu Sat. Baik teman-teman, terima kasih banyak nih udah nonton. Mudah-mudahan pemuda-pemuda hijrah makin banyak di seantero bumi ini ya. Mudah-mudahan menjadi berkah negeri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bang Ustadz nih udah ngasih pencerahan nih buat generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.